Sejak zaman dahulu, Kepulauan Nusantara jadi tempat persilangan kebudayaan dunia. 2 milenium silam, di masa dinasti Han, sejumlah kitab mencatat hubungan resmi antara Tiongkok dan Nusantara. Audio Jungle. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama channel AATV bersamaan Bapak Ruspani yang punya channel AATV Desa Kedung Dawa Blok Kawolu City Kacamatan Gabus. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama channel AATV Desa Kedung Dawa Blok Kawolu City Jalan Raya Peusara dan Wamuk Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Indonesia. Kali ini kembali lagi guys, channel AATV Bapak Ruspani, informasi lugas, akurat, interaktif, tajam, terpercaya. Sejak zaman dahulu, Kepulauan Nusantara jadi tempat persilangan kebudayaan dunia. 2 milenium silam, di masa dinasti Han, sejumlah kitab mencatat hubungan resmi antara Tiongkok dan Nusantara. Dalam kitab Hao Hansu disebutkan Yetiao. Yetiao adalah tiruan bunyi dari kata Sanskrit Jawa Dwipa untuk menyebut Jawa atau Sumatera. Jalur pelayaran Tiongkok ke Nusantara mulai ramai. Interaksi semakin intens, perantau dari Tiongkok mulai banyak yang menetap di Nusantara. Mereka mulai melepaskan pandangan tradisional seperti daun gugur kembali ke akarnya, menjadi pandangan baru yang lebih realistis, yaitu bibit jatuh berakar di buminya. Pengaruh dari Tiongkok merasuk secara wajar dalam hal boga, busana, sastra, bahkan teknologi yang berkembang di masyarakat Nusantara. Pola integrasi alamiah ini terusik dengan datangnya kolonialisme. Rasialisme mendera warga Tionghoa setelah keluarnya Regering Reglement 1854. Belanda membagi masyarakat ke dalam 3 kelompok. Tionghoa masuk dalam kelas Vreemde Oosterlingen atau warga timur jauh. Meski berada dalam rezim segregasi, warga Tionghoa tetap berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat di Hindia Belanda. Terhitung sejak era pergerakan nasional hingga zaman revolusi kemerdekaan, sumbangsih warga Tionghoa tak pernah putus. Di bidang sosial misalnya, Ao Cui Lan tergerak membuat rumah penampungan korban perdagangan perempuan bernama Hati Suci. Begitupun di lapangan politik, kontribusi Tionghoa tak bisa dikatakan kecil. Ada Kwe Tiam Hong dan ketiga rekannya yang hadir saat peristiwa Kongres Pemuda kedua tahun 1928. Bahkan, kongres yang menelurkan Sumpah Pemuda ini juga berlangsung di rumah seorang Tionghoa bernama Si Kong Leong. Kemudian di bidang pers, tersebutlah nama Ang Chan Kuan, pemimpin Sinpo, dan Lim Kun Hian, pemilik Sintitpo. Lim Kun Hian kemudian mendirikan Partai Tionghoa Indonesia yang berorientasi pada nasionalisme Indonesia. Semangat anti-kolonialisme pun tumbuh bak cendawan di musim hujan. Semua bahu-membahu merebut kemerdekaan. Setelah Belanda hengkang, posisinya digantikan oleh Jepang. Kemerdekaan masih belum teraih. Ketika posisi Jepang terdesak di Palagan Pasifik, mereka mulai mencari simpati. Dibentuklah Badan Persiapan Kemerdekaan seperti BPUPKI dan PPKI. Di dalamnya juga duduk beberapa wakil Tionghoa seperti Lim Kun Hian, Ui Tiang Cui, Ui Chong Hao, Tan Eng Hua, dan Yap Chuan Ping. Bukan hanya perjuangan di belakang meja, beberapa tokoh Tionghoa bahkan turut terjun dalam Palagan mempertahankan kemerdekaan. Mereka adalah John Lee, Tony Wen, Ang Tiao Pi. Ketiganya menyelundupkan senjata untuk tentara Republik. Ada pula Hoan Moi, perempuan Tionghoa yang tergabung dalam Laskar Wanita Indonesia dan mendapat anugerah Bintang Gerilya. Kemerdekaan Indonesia adalah buah dari perjuangan semua kelompok yang memiliki cita-cita hidup bersama sebagai bangsa Indonesia, tidak terkecuali warga Tionghoa. Dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan Soekarno saat berpidato 1 Juni 1945, kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua.